Oke, pada kesempatan ini kita akan berjumpa lagi pada tutorial menghitung ukuran pemusatan data main median modus menggunakan Excel. Ukuran pemusatan data atau tendensi sentral adalah besaran statistik yang menunjukkan kecenderungan nilai-nilai tengah untuk mendeskripsikan karakteristik data. Yang dipakai adalah mean, median, dan modus. Ini besaran statistik yang sering sekali kita gunakan. Mean adalah ukuran yang menunjukkan kecenderungan data berkumpul. Sedangkan median adalah ukuran data yang membagi dua sama panjang dari data yang telah terurut. Modus adalah ukuran yang menunjukkan data dengan frekuensi terbanyak. Biasanya kita menghitung besaran ukuran pemusatan data secara manual yang kadang bikin pusing ya. Tapi tenang saja, mari kita lihat cara mudah menggunakan Excel. Beginilah caranya. Baiklah para sahabat sekalian, sekarang kita akan coba menghitung mean, median, dan modus menggunakan Excel. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana kita menghitung mean, median, dan modus dari data primer. Maksud data primer sini artinya kita memiliki skor-skor mentah hasil pengukuran langsung. Jadi sini ada daftar skor, hasil penghitungan langsung. Untuk data primer yang kita miliki seperti ini, maka menghitung mean, median, modus itu sangat mudah karena kita bisa langsung menggunakan fungsi Excel yang sudah tersedia. Oke, mari kita mulai saja. Misalnya kita akan menghitung di sini. Untuk mean kita pakai fungsi average. Average yang ini average. Nah, kita tinggal kalau sudah begini tinggal blok saja data yang akan kita hitung mean-nya. Nah, tinggal enter. Jadi mean dari data ini adalah 62,47. Untuk median dengan cara yang sama, cuman beda perintah. Median saja kita ketik. Median, blok juga, enter. Untuk modus, kita ketik mode. Nah, kalau modus itu mode. Nah, mode kita blok. Selesai. Itulah para sahabat sekalian, bagaimana kita menghitung mean, median, modus dari data primer. Namun, kita belum tentu memiliki data primer seperti ini. Bisa jadi kita harus menghitung mean, median, modus dari data yang kita peroleh bukan data primer, melainkan data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, mungkin tadinya datanya apa? Oke lah, tadinya datanya seperti itu. Misalkan kita disuguhi atau kita memperoleh data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal seperti ini. Bagaimana kita menghitung mean, median, modusnya? Langkah pertama kita sisipkan dulu ya, satu kolom yang nanti akan kita pakai. Di sini mari kita lihat ya, untuk apa di sini adalah kolom untuk F kali X. F kali X. Kenapa? Sebab pada dasarnya rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi di sini kita kalikan dulu ya, F kali X. Artinya F kali X ini F, kemudian kalikan dengan X. Enter. Di bawahnya juga sama, tapi kita tidak perlu mengetiknya, kita langsung drag and drop saja. Kita langsung copy. Sini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan berapa jumlah seluruhnya ini dengan fungsi sum. Nah, berarti sekarang kita sudah memiliki jumlah
F kali X-nya 159 dan jumlah frekuensinya adalah 30. Maka untuk main-nya mudah saja, ya, tinggal sama dengan kalikan ini, kalikan dengan dibagi, ya, dibagi dengan ini. Kita ingat main itu adalah jumlah keseluruhan dibagi jumlah frekuensi. Maka kita lihat C9 ini jumlah keseluruhan, B9 ini jumlah frekuensi. Ya, enter saja. Demikian berarti minnya sudah tertera, yaitu 5,3. Selanjutnya untuk median. Nah, perlu kita pahami dulu yang disebut median itu kan data yang terletak di tengah-tengah pada sebuah data yang sudah diurutkan. Jadi anggaplah umpamanya ini adalah 3, 3, 3 dan seterusnya sampai terakhirnya 8 diurutkan, maka kita cari data di tengahnya mana. Secara prinsip, secara konsep, ya kita bisa saja untuk menderetkan data ini semua, deretkan ke sini, kita cari yang tengah. Tapi tentu saja itu tidak efektif. Maka kita lihat, kalau jumlahnya 30, berarti data tengah-tengah, titik tengahnya itu berada di antara data nomor 15 dan 16. Di manakah letaknya? Mari kita lihat pada kumulatif. 3 berarti nomor 1, 2, 3. 8 berarti di sini nomor 4 sampai dengan nomor 8. 18 di sini berarti nomor 9 sampai dengan 18. Oleh karena itu, kalau kita mencari titik tengah antara 15 dan 16, nomor 15 dan nomor 16 berarti ada di sini. Oleh karena itulah berarti mediannya di sini. Berapakah skor di sini? Ternyata skornya 5. Oh, berarti mediannya adalah ini. Mediannya adalah ini, atau 5. Sekarang untuk modus. Kita mudah saja kalau modus. Modus itu adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak. Tinggal lihat saja di sini. Frekuensi terbanyak ada di sini, frekuensi 10. Tapi ingat, bukan 10-nya yang modus itu. Frekuensinya 10. Berapakah skornya? 5. Berarti di sini juga skornya adalah 5. Adalah ini. Nah, saudara-saudara, selesai sudah bagaimana kita menghitung mean, median, modus dari data yang tersaji pada tabel distribusi data tunggal. Selanjutnya bagaimana apabila kita memiliki data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi data yang dikelompokkan. Misalnya saya punya data sudah dalam bentuk tabel seperti ini. Maka mari kita hitung mean, median, modusnya. Di sini hati-hati Anda lihat dengan cermat apa yang saya lakukan. Pertama kita di sini butuh sisipan 2 kolom. Butuh sisipan 2 kolom, sisipkan 2 kolom. Untuk apa saja 2 kolom itu? Pertama untuk X. Di sini kita belum punya skor tunggalnya atau belum punya X-nya. Ya, kita bukan di sini X-nya. Manakah X itu? Nah, X di sini adalah titik tengah setiap interval. Titik tengah di antara 35, 36, 37, 38, 39. Ya, Anda benar. Titik tengahnya berarti sini ada 37. Dari mana itu titik tengah dapat 37? Bisa kita petakan sensus 35, 36, 37, 38, 39. Berarti 37 tengah. Atau dengan cara menjumlahkan 35 ditambah 39 adalah 74, dibagi 2 adalah 37. Yang bawah tinggal tambah saja 5. Kenapa 5? Sebab interval 35 sampai 39 itu adalah 5. Interval setiap kelas ini, panjang kelasnya itu adalah 5. Berarti di sini 30 saja. 7 tambah 5 adalah 42. Nah, ke bawahnya nggak usah dihitung lagi, tinggal kita blok. Ya, kursor cari dalam bentuk positif, kemudian kita drag and drop. Kita drag and drop. Oke, ini X-nya. Selanjutnya kita buat di sini F kali X
seperti tadi pada data tunggal, di sini berarti kita akan cantumkan F kali X. Ini kali kolom itu. Ke bawahnya ya sama, berarti kita copy saja. Kita copy, kemudian yang ini jangan lupa jumlahkan. Jangan lupa kita jumlahkan saja di sini. Nah, itu jumlahnya. Oke. Selanjutnya kita tinggal melakukan perhitungan. Mari kita lihat dulu. Untuk main ini mudah saja ya. Karena kita tetap berpegang pada main itu adalah jumlah F kali X dibagi jumlah frekuensi. Jadi kita lihat ini jumlah F kali X-nya dibagi jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya itu enter, maka 62,72. Selanjutnya mari kita lihat untuk median. Median di sini agak sedikit kompleks ya, tapi bukan sulit. Perhatikan baik-baik. Median, pertama kita harus mencari dulu letaknya. Ingat, median itu data atau titik tengah pada saat data sudah diurutkan. 55 berarti titik tengahnya berada pada data ke-28. 55 itu mudah saja lah kita bayangkan 55 berarti kan kalau 55 itu ke kiri 27, ke kanan 27, di tengah ada satu titik yaitu ke-28. Kita lihat pada kumulatif ke-28 ada di mana? Nah, betul, ada di sini. Ke-28 itu ada di sini. Berarti disinilah kelas mediannya atau interval median itu berada di sini. Selanjutnya, mari kita lihat. Pertama, kita lihat batas bawah. Ingat tadi di sini batas bawahnya 60. Batas bawahnya 60. Tepi bawahnya itu adalah 59,5. 59,5. Kenapa? Tepi bawah itu adalah batas bawah turun setengah. Kemudian tambah, perhatikan untuk median, tambah setengah dari jumlah frekuensi. Setengah dari jumlah frekuensi adalah 27,5. 27,5. Kemudian dikurangi oleh frekuensi kumulatif di atasnya. Tadi kelas mediannya di sini, berarti frekuensi kumulatif di atasnya ini. Berarti yang ini. Nah, kemudian dibagi oleh frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas median adalah ini. Kemudian kalikan dengan panjang interval. Ingat, panjang intervalnya tadi adalah 5. Nah, panjang intervalnya adalah 5. Panjang intervalnya 5. Udah, perhatikan baik-baik. 59,5 dari mana? Ini adalah 60 dikurangi setengah. 60 yakni adalah batas bawah kelas median. Atau 59,5 itu adalah tepi bawah kelas median. 27,5 itu adalah setengah dari 55, setengah dari jumlah frekuensi. Kemudian ini E22 ini adalah dikurangi oleh frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan ini dibagi 2 B23. B23 itu adalah frekuensi pada kelas median. Kalikan dengan 5. Nah, kita enter saja. Maka hasilnya adalah 62,45. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita hitung modusnya. Modusnya. Untuk modus, perhatikan ya. Pertama, kembali modus kita cari dulu letaknya. Kelas modus. Modus itu adalah frekuensi terbanyak. Berarti frekuensi terbanyak di sini adalah 11, maka kelas modusnya di sini. Jadi kelas modusnya sama dengan kelas median. Oleh karena itu, sama seperti tadi, tepi bawahnya adalah 59,5, kemudian ditambah, perhatikan di sini, ya. Perhatikan sini,
kurungnya ada 2. Pertama kita lihat di sini ya, frekuensi kelas median yakni ini dikurangi frekuensi di atasnya, kemudian dibagi dengan, perhatikan, 2 kali frekuensi kelas median dikurangi frekuensi di atasnya kurangi frekuensi di bawahnya. Jangan lupa kurung lagi, kemudian kalikan, kurungnya jadi 2 ya, kalikan dengan panjang interval yakni 5. Oke, perhatikan sekali lagi saya jelaskan. 59,5 itu artinya apa? Tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus ditambah kurung 2 kali B23 itu apa? Di sini B23 itu adalah frekuensi kelas median dikurangi frekuensi di atas kelas median dibagi kurung 2 kali frekuensi kelas median dikurangi frekuensi kelas atas median dikurangi frekuensi kelas bawah median, kemudian kalikan dengan panjang interval. Enter. Demikian saudara-saudara, ternyata mudah saja dan kita telah selesai melakukan penghitungan median median modus dari distribusi data yang dikelompokkan. Terima kasih, semoga membantu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.